Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di malam hari ini yaitu ajaran Alkitab tentang berdoa untuk kekayaan. Jadi kita akan melihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai doa untuk kekayaan. Dan tema ini sangat penting bagi kita supaya kita nantinya juga bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sesungguhnya menyelidiki ajaran Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, firman Tuhan pada dasarnya mengajarkan kita untuk mendoakan hal-hal yang kita butuhkan. Jadi penekanannya adalah pemeliharaan Tuhan supaya Tuhan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Itulah penekanan daripada seluruh ajaran kebenaran firman Tuhan. Salah satunya kita bisa melihat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu doa Bapa kami. Di mana Tuhan Yesus mengatakan di situ, di ayat yang ke-11, berikanlah kami. Berikanlah kami, ini adalah sebuah permintaan, sebuah permohonan, dan sifatnya terus menerus, tidak hanya satu kali, tetapi terus menerus. Di sini dikatakan, berikanlah kami pada hari ini. Tuhan Yesus menekankan bahwa kita tidak perlu terlalu mencemaskan apa yang terjadi jauh ke depan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita memikirkan jauh ke depan dan kita sudah terlalu khawatir, kita terlalu mencemaskan. Sehingga seolah-olah kita itu tidak punya Tuhan yang akan memelihara kita. Seolah-olah tidak ada harapan bagi kita. Kita terlalu mencemaskan hal-hal yang jauh ke depan. Misalnya, kita ini sudah berada di akhir tahun. Bulan depan sudah merayakan Natal. Mungkin kita saat ini sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi di tahun 2026. Dan pikiran-pikiran tersebut bisa saja memberikan kita kecemasan, kekhawatiran. Wah, bagaimana dengan ini nanti tahun ini? Apa yang terjadi, apa yang saya makan, apa yang saya butuhkan. Sehingga kita menjadi kecewa, putus asa, tidak ada semangat. Kita seperti hilang pengharapan. Kenapa? Karena kita terlalu mencemaskan hal-hal yang terlalu jauh ke depan. Nah, Tuhan mau menekankan setiap hari kita jalani hidup kita dan tentunya kita berdoa setiap hari Tuhan memelihara kita. Jadi setiap harinya kita berharap Tuhan yang memenuhi apa yang kita butuhkan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kami pada hari ini. Jadi kita harus fokus yang terutama apa yang terjadi pada hari ini. Yang selanjutnya kita serahkan sama Tuhan. Bukan berarti kita tidak memikirkannya. Tetapi hari ini biarlah kita meminta kepada Tuhan. Di sini dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Atau roti di sini. Nah, bagi orang Israel roti itu adalah perwakilan dari segala kebutuhan dasar yang dibutuhkan itu bagi orang Israel. Dan memang banyak juga para penafsir, misalnya Martin Luther ataupun John Calvin juga percaya bahwa roti di sini itu bukan hanya berbicara tentang makanan, tetapi segala hal-hal yang kita butuhkan secara mendasar seperti makanan, minuman, pakaian itu sudah termasuk semuanya. Jadi di sini dikatakan berikanlah kami makanan kami.
Ya. Dan dikatakan di sini yang paling penting, yang secukupnya. Inilah kata kuncinya. Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kami makanan atau segala hal-hal materi yang kita butuhkan. Dikatakan di sini seberapa banyak? Secukupnya. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Di sini Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk meminta segala kemewahan yang begitu ya berlimpah-limpah, yang dimana orang-orang duniawi itulah yang mereka harapkan, itulah yang mereka inginkan. Segala kemewahan kiranya diberikan kepada kami. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus mengatakan yang secukupnya. Apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar kita perlukan, itu sudah cukup. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kepada kami yang secukupnya? Bukankah kita manusia pada umumnya berharap kita tidak mendapatkan yang secukupnya saja? Kita berharap supaya berkali-kali lipat, berlimpah-limpah, lebih banyak lagi. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan di sini yang secukupnya? Saudara-saudara, ini sangat penting sekali. Karena Tuhan Yesus yang pertama mau mengajarkan kita supaya kita tidak bersandar kepada segala kemewahan, segala harta duniawi, melainkan hanya bersandar kepada Tuhan hari demi hari. Tuhan mau kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak mau mengalihkan hati kita kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Yang dimana kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada segala materi di dunia ini. Dengan secukupnya kita akan terus bersandar kepada Tuhan. Kita akan terus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Setiap harinya kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Berharap akan pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu. Tuhanlah Allah kita dan juru selamat kita. Jadi kalau kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan tidak mengajarkan di sini ya, berikanlah kami makanan yang begitu mewah, yang berlimpah-limpah adanya. Tapi malah Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Karena pertama Tuhan mau kita itu jangan berharap atau bersandar kepada hal-hal yang ada di dunia ini, termasuk harta kekayaan. Tapi biarlah kita hanya bersandar kepada Tuhan. Dengan secukupnya, tentunya kita akan terus mencari Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan hari ini, itu adalah secukupnya. Maka besoknya kita akan terus bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan. Nah, sikap yang seperti demikian yang Tuhan mau. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan tidak mengatakan atau mengajarkan kita untuk berdoa, berlimpah-limpah, ataupun dalam bentuk kemewahan. Supaya kita tidak menjadi orang yang serakah ataupun tamak akan duniawi ini. Itu sangat penting, saudara-saudara. Orang Kristen tidak diajarkan untuk menjadi pribadi yang tamak, yang begitu mencintai segala hal materi di dunia ini. Tuhan mau kita itu hatinya sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi untuk menghindari sikap yang serakah itu, maka Tuhan mengajarkan kita, biarlah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu memelihara hidup kita, memberikan apa yang kita butuhkan.
dengan secukupnya. Dalam arti kita bisa hidup terus menerus berdasarkan pemeliharaan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kekristenan, bagian firman Tuhan ini jarang sekali ya dikutip atau dipakai untuk mengajarkan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kedengarannya kurang enak bagi orang-orang duniawi pada umumnya. Karena di sini dikatakan Tuhan Yesus, makanan yang secukup. Makanan yang secukup. Nah, walaupun Tuhan mengajarkan kita supaya kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan yang secukupnya. Tapi saudara-saudara, faktanya, ini kita harus melihat benar-benar. Faktanya, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, yang dimana diberikan harta yang banyak. Menjadi orang yang kaya. Walaupun Tuhan di sini menekankan kita memohon secukupnya, tapi pada faktanya kita tidak bisa sangkal banyak orang Kristen yang kaya raya atau punya banyak harta. Contohnya kita melihat dalam Alkitab yang diberkati, yang punya banyak materi. Misalnya kita berbicara tentang Abraham. Abraham dia punya banyak harta. Kita berbicara tentang Ayub. Ayub punya banyak harta. Semuanya adalah anak-anak Tuhan, orang-orang beriman. Kita berbicara tentang Yakub. Yakub juga punya banyak harta. Kita berbicara tentang Salomo. Salomo punya banyak harta. Jadi saudara-saudara, bukan berarti waktu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya secukupnya. Bukan berarti pada faktanya tidak ada orang Kristen yang kaya raya. Tidak. Di dalam Alkitab pun banyak tokoh-tokoh yang dimana hidupnya diberkati oleh Tuhan sehingga memiliki banyak sekali materi. Kita tidak anti terhadap kekayaan. Itu poinnya. Bukan berarti kita kalau diberkati oleh Tuhan dengan diberikan banyak materi, lalu kita mengatakan, oh itu salah. Kita tolak. Bukan itu poinnya. Karena faktanya banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang beriman yang diberkati, yang memiliki banyak harta kekayaan. Itu berarti kita tidak anti terhadap kekayaan atau berkat Tuhan. Tapi kita diajarkan ketika kita berdoa, kita harus berdoa bukan dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan dengan tujuan untuk meminta kemewahan, ataupun seolah-olah kita hanya bersandar ataupun berharap atau hati kita hanya menginginkan kekayaan di dunia ini. Saya kasih contoh dalam Alkitab seperti Yakub. Nah, kalau kita membaca ya, sangat menarik kitab Kejadian, khususnya yang berbicara tentang Yakub. Di kitab Kejadian pasal 28, kita berbicara atau kita melihat bagaimana Yakub dia melarikan diri dari abangnya Esau, takut dibunuh, ya. Dia pergi ke Laban nantinya, ya, untuk nantinya di situ menemukan istrinya dan segala hal yang lain. Nah, dalam perjalanan, ketika dia sampai di Betel, kalau Bapak Ibu ingat ceritanya, dia bermimpi di situ. Setelah dia melihat hal yang ajaib, ada malaikat, ada tangga, ya, yang dimana tangga itu dari bumi ke surga, lalu malaikat Tuhan turun naik, ya, di tangga tersebut, dan ada suara Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Setelah dia selesai bermimpi, kalau kita membaca ya, di kitab Kejadian pasal 28 ayat 20, di situ Yakub dia bernazar. Apa nazarnya? Apa janjinya sama Tuhan? Wah, ini sangat menarik bagi kita. Yakub ternyata di situ dia bernazar atau dia memohon kepada Tuhan, berdoa. Kalau
Tuhan Allah memberikan saya roti untuk saya makan dan pakaian untuk saya pakai. Itu adalah permohonan daripada Yakub, saudara-saudara. Yakub tidak berdoa, Tuhan, kalau Engkau memberikan saya harta yang banyak berlimpah-limpah, maka Engkau adalah Allahku, maka aku akan melakukan segala kewajibanku kepadamu. Tidak. Baca Kejadian pasal 28 dan 20. Di situ Yakub jelas sekali mengatakan, kalau Tuhan Allah memberikan saya roti untuk saya makan, roti untuk saya makan. Artinya apa? Kebutuhan yang mendasar, yang dia butuhkan. Pakaian untuk dipakai. Dia tidak meminta sama sekali harta yang berlimpah-limpah. Tapi kalau kita membaca cerita selanjutnya di Kejadian pasal 30 ayat 43, setelah Yakub sudah berada bersama dengan Laban dan dia sudah punya banyak segala hal, firman Tuhan mengatakan Tuhan menambah-nambah harta Yakub, saudara-saudara. Tuhan memberkati dia sehingga hartanya banyak sekali. Wah, tadi Yakub tidak pernah berdoa supaya Tuhan memberikan dia harta yang melimpah sekali. Yakub hanya berdoa supaya Tuhan memberikan dia roti untuk saya makan, pakaian untuk saya pakai. Tapi pada akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dia, dikatakan sampai hartanya bertambah banyak. Jadi, bukan berarti Tuhan tidak memberikan berkat banyak materi kepada anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen, tokoh-tokoh Alkitab dan kita bisa melihat sekeliling kita yang juga diberkati punya banyak materi. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita, ketika kita berdoa, kita tidak berdoa fokus hanya untuk meminta segala harta yang berlimpah-limpah, kekayaan yang begitu banyak. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa makanan kami yang secukupnya. Supaya Tuhan memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Bukan berlebih-lebihan sampai-sampai kita buang-buang begitu saja. Tidak. Apa yang benar-benar kita butuhkan. Supaya apa? Supaya kita terus bersandar kepadanya. Hari demi hari. Hari demi hari. Seperti yang saya kasih contoh tadi. Yakub. Dia berdoa untuk kebutuhannya, apa yang dia perlukan, tapi pada akhirnya kita melihat Tuhan memberkati dia sehingga dia punya banyak harta. Jadi bukan anti kekayaan, tapi ketika kita berdoa, kita harus hati-hati. Nah, kalau kita melihat seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, sama juga. Kalau kita baca di kitab Filipi pasal 4 ayat 19, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Filipi. Dan di situ Rasul Paulus mengatakan supaya Tuhan memenuhi segala keperluanmu. Lihat, segala keperluanmu, apa yang kamu butuhkan. Bukan sesuatu yang seperti seolah-olah karena tidak dibutuhkan kelebihan, bukan. Apa yang benar-benar dibutuhkan, Tuhan akan penuhi. Itu adalah Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Filipi. Kalau kita membaca lagi misalnya di kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Kembali lagi Rasul Paulus mengatakan, kiranya Tuhan mencukupkan segala keperluanmu, segala kebutuhan. Mencukupkan. Rasul Paulus, dia tidak meminta supaya Tuhan segala harta yang begitu banyak, karena ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, Tuhan curahkan semua kepada mereka. Tidak. Konsisten bahwa apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Makanya sangat-sangat keliru pemahaman orang-orang Kristen di luar sana yang mengatakan bahwa kita kan anak raja. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita akan diberikan segala hal, berkat yang begitu berlimpah-limpah, materi, kekayaan,
itu adalah ajaran yang salah. Ajaran yang salah. Karena Tuhan mengajarkan kita bahwa kita berdoa untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kecukupan, kebutuhan kita sehari-hari. Walaupun faktanya Tuhan memberikan berkatnya lebih daripada itu kepada orang-orang tertentu. Tapi waktu kita berdoa, sikap kita harus seperti demikian. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang mereka kutip. Ya, khususnya saya kasih tahu saja orang-orang karismatik pada umumnya. Yang mengutip satu bagian firman Tuhan di kitab 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Yaitu cerita tentang Yabes. Kalau Bapak Ibu pergi selidiki, wah ini banyak sekali videonya yang tersebar di sana. Dan kebanyakan yang mengambil bagian firman Tuhan itu untuk dikhotbahkan kepada jemaat itu adalah kalangan-kalangan mereka. Tentang Yabes. Di 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10, Yabes di situ dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkatilah saya berlimpah-limpah dan perluaslah daerahku, berikanlah penyertaan-Mu, jauhkanlah saya dari segala hal malapetaka. Dan kita akan melihat di cerita selanjutnya Tuhan mengabulkan doanya. Wah, orang mengatakan, wah lihat, itu kita tidak salah berdoa untuk segala kekayaan berlimpah-limpah kepada Tuhan. Karena Yabes memberikan kita contoh dan Tuhan mengabulkan doanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, sebenarnya itu adalah bagian firman Tuhan yang salah ditafsir. Karena bagian firman Tuhan yang lain, semuanya itu konsisten berbicara tentang Tuhan memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kita. Lalu bagaimana kita bisa menjawab bagian firman Tuhan itu? Nah, mereka tidak mengerti apa latar belakang daripada 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Nah, kalau kita melihat 1 Tawarikh itu pada saat itu orang Israel baru kembali dari pembuangan Babilonia. Dan ketika baru kembali tentunya secara ekonomi, secara kebutuhan sosial itu mereka itu benar-benar menderita karena baru kembali dari pembuangan. Mereka belum punya apa-apa. Nah, kalau kita melihat konteksnya, di situ sedang berbicara tentang silsilah. Silsilah ini anak siapa, ini anak siapa. Tiba-tiba diselipkan satu cerita tentang Yabes. Apa tujuannya? Tujuannya adalah melalui peristiwa Yabes ini, Tuhan mau mengajarkan orang Israel. Ketika mereka baru kembali dari pembuangan, yang dimana mereka benar-benar menderita. Lalu bagaimana sekarang mereka supaya bisa dipulihkan? Yabes diberikan sebagai contoh supaya mereka orang Israel mencari Tuhan agar dipulihkan karena mereka baru kembali dari pembuangan. Orang Israel supaya mereka bisa baik keadaannya, mereka harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan seperti Yabes. Dan kita melihat bagaimana Yabes akhirnya dipulihkan. Tapi bukan mengajarkan kita bahwa kita itu doa kita menginginkan untuk segala harta dan kemewahan di dunia ini. Tentunya kita berdoa, Tuhan berkatilah pekerjaan usaha saya ini supaya berhasil. Itu tidak salah. Supaya bisa maju. Itu tidak salah. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, Engkaulah yang memberikan saya berlimpah-limpah kekayaan, Tuhan berikan saya banyak kemewahan, itu sudah salah dalam hal berdoa. Salomo saja yang begitu kemewahannya luar biasa. Tidak hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam hal tahtanya. Di kitab Amsal dia mengatakan begini, Tuhan, jangan berikan saya kemiskinan, supaya saya tidak pergi mencuri, dan membuat nama Tuhan menjadi busuk. Tapi jangan juga berikan saya kekayaan. Kekayaan yang berlimpah-limpah. Karena jangan sampai nanti saya itu bersandar pada kekayaan dan melupakan nama Tuhan. Salomo saja begitu mewah. Dia berpikir bahwa
Tuhan kiranya memberikan saya secukupnya. Dengan demikian, dia tidak juga mempermalukan nama Tuhan dengan karena miskin, dia pergi mencuri. Tapi dia juga tidak melupakan nama Tuhan karena dia terlalu kaya. Karena pada umumnya manusia condong terhadap harta kekayaan. Nah, jadi saudara-saudara, kita berdoa supaya pekerjaan usaha kita itu bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik, bisa diberkati oleh Tuhan. Itu tidak masalah, itu benar. Tapi kita dalam hal kekayaan, kita tidak berdoa, Tuhan berikan saya kekayaan yang banyak, berlimpah-limpah. Bukan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita supaya Tuhan memberikan kita makanan, roti pada hari ini yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan peliharalah hidup saya, kebutuhan saya, apa yang saya perlukan, Tuhan Engkau yang mengabulkan. Tuhanlah yang memberikan. Walaupun faktanya nanti kalau ada orang-orang Kristen diberkati, diberikan banyak materi, itu tidak masalah. Kita tidak anti karena memang banyak tokoh-tokoh Alkitab. Makanya Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus pasal 9 ayat 8, ya. Kalau ada banyak berkat oleh Tuhan, maka dibilang kepada jemaat Korintus supaya mereka itu tidak kekurangan dalam hal kebajikan, dalam hal berbuat baik. Jadi begini, kalau Tuhan berikan kita banyak berkat atau dalam arti kita punya materi banyak, maka biarlah kita mengerti bahwa hal yang kita miliki ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk perbuatan baik. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi begitulah kita memandang harta kekayaan. Jadi saudara-saudara, bagaimana ajaran Alkitab tentang berdoa untuk kekayaan? Kita tidak anti kekayaan, kita tidak anti harta. Tuhan bisa berikan itu kepada kita. Tetapi waktu kita berdoa, Tuhan mengajarkan kita, Tuhan berikanlah kami makanan kami yang secukup. Supaya apa? Saya tekankan lagi. Supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan setiap harinya. Jangan bersandar pada yang lain. Yang kedua, supaya kita hatinya tidak serakah akan duniawi. Tapi kita hanya terus hatinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itulah ajaran firman Tuhan tentang berdoa untuk kekayaan. Dan kalau Tuhan berkati kita, berikan banyak materi, puji Tuhan. Dan biarlah kita gunakan hal itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak anti. Bukan berarti kalau Tuhan berkati kita, ya banyak materi lalu kita bilang, oh enggak, saya buang semuanya. Bukan. Itu bukan ajaran yang dimaksud. Kalau Tuhan berikan banyak, berkati pekerjaan kita, sehingga kita punya banyak hal. Puji Tuhan. Kita terima, karena banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kaya raya. Tapi kita pakai hal itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Akhirnya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk ajaran kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami berdoa secukupnya, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Karena kami hanya bersandar kepada Tuhan terus menerus. Dan hati kami sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan. Dan jikalau Tuhan memberkati kami, biarlah kami gunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan di malam hari ini. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.